Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa akhlaqina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada malam hari ini seperti biasa, marilah terlebih dahulu kita menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk seluruh guru-guru kita, guru dari guru-guru kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka semua di tempat yang termulia di sisi Allah. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah di dalam ketaatan. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah, khusus kita niatkan untuk kedua orang tua kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, menerima segala amal, melapangkan kubur mereka. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia mereka di dalam ketaatan, dianugerahkan kesehatan, keafiatan. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah, khusus kita niatkan untuk seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah yang telah mendahului. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan mereka sebagai raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Begitupun juga bagi keluarga kita yang telah mendahului. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur mereka. Bagi keluarga, tetangga, sahabat ataupun kita yang sedang dalam keadaan sakit atau sedang ada ujian, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatan bagi yang sakit, memberikan jalan keluar dari setiap ujian bagi yang sedang ada masalah. Al-hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, dua nikmat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak manusia yang lalai di dalamnya, lupa terhadap dua nikmat ini, nikmat sehat, nikmat sempat. Akan tetapi alhamdulillah, dua nikmat yang saat ini ada di dalam diri kita, sehat sempat itu dapat kita manfaatkan untuk bersama-sama mengawali malam kita di malam yang ke-23 dari bulan Safar ini dengan duduk di dalam majelis ilmu, menunaikan salat maghrib berjamaah, kemudian nanti kita tutup dengan salat isya berjamaah. Satu salat yang ketika kita kerjakan secara berjamaah, Allah berikan ganjaran pahala seakan-akan kita berdiri bangun untuk ibadah setengah malam penuh. Begitu besar rahmat,
begitu besar bentuk kasih sayang Allah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terakhir, umat tersempit, terpendek usianya di dunia ini. Tetapi Allah bukakan pintu-pintu amal yang begitu luas, yang mudah, yang sebentar, tetapi nilainya begitu luar biasa besar. Dan alhamdulillah, semoga kita diistiqomahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan, Bapak Ibu rahimakumullah, sampai dengan nanti ketika ajal tiba, ajal datang, batas kita di dunia telah tiba, hati kita, lisan kita Allah tetapkan di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi. Pembahasan kita masih sedikit di dalam hadis yang sebelumnya, masih belum tuntas, dan nanti kita akan lanjutkan dengan hadis yang ke-9. Hadis yang kemarin kita baca, kita bahas bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putra dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab, seorang yang zahid, seorang yang zuhud, seorang yang abid, ahli ibadah. Kana ya'tamir alfamarrah. Beliau disebutkan dalam biografinya, dalam manaqibnya, saking kuatnya ibadah, salah satu bentuk kuat ibadahnya beliau, kana ya'tamir alfamarrah. Beliau umrohnya sampai 1000 kali. Oh, kan Ustaz dekat rumahnya, artinya tinggalnya di Mekah misalnya, atau tinggalnya di Madinah, tinggal jalan saja. Makkah, Madinah 450-an kilometer. Sekarang kita tempuh dengan bis, itu kurang lebih 5 jam, 5 sampai 6 jam. Kalau pada zaman Nabi, zaman para sahabat, memerlukan waktu kurang lebih 8 sampai 12 hari perjalanan. Di tengah terik panas yang luar biasa, malam dingin luar biasa. Kemudian satu perjalanan umrah, tawaf sa'i, satu sa'i dari Safa ke Marwah 350 meter dikali 7, 2,8 kilo, belum ditambah tawafnya. Berarti satu perjalanan bisa 5 kilometer dikali 1000, 5.000-an kilometer perjalanan yang ditempuh. Kalau bukan karena iman yang kuat, kalau bukan karena keyakinan yang kuat kepada Allah, tidak akan mungkin beliau, Abdullah ibnu Umar, dapat melaksanakannya. Ini salah satu keistimewaan dari sahabat Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, beliau mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Memerangi di sini dalam arti mengajak mereka terus-menerus, tidak bosan-bosan untuk mengajak mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Memerangi dalam arti mengajak sampai mereka menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini tiket utama persaksian. Ketika seseorang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah zahiran, secara zahir, bagaimana Ustaz? Dia ucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi hatinya belum membenarkan apa yang ia ucapkan tadi. Hanya lisannya yang terucap, tetapi hatinya belum membenarkan kalimat tauhid yang dia ucapkan tersebut. Apakah disebut sebagai muslim? Tetap dihukumi muslim menurut jumhur ulama, menurut sebagian besar ulama. Belum masuk tingkatnya mukmin. Kalau beriman, mukmin sudah pasti muslim. Orang disebut beriman, maka dia sudah pasti disebut muslim. Tapi muslim belum tentu mukmin. Seorang muslim belum tentu mukmin. Mukmin sudah pasti muslim. Tingkat yang tertingginya muhsin. Tingkat yang tertinggi disebut dengan muhsin. Apa muhsin? Ihsan. Diambil dari kata ihsan. Yang bagaimana ihsan itu? Orang yang sudah mampu menyembah Allah, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan melihat langsung
zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mungkin kita mampu. Akan tetapi jika tidak mampu, maka yakinkan diri, fa innahu yaraka. Sudah mampu meyakini selalu dalam pengawasan Allah, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terkadang berat sampai level ini. Nah, kadang jangankan di luar masjid, di dalam masjid pun kita masih sering lupa, ketika masih sering lalai, masih sering lupa, tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Setoran motor ini belum ini ya. Kemana? Hati masih lalai, padahal lagi sholat. Lagi sholat, tapi masih pikiran ke sana kemari ya. Ini sudah tanggal ini, anak belum bayar SPP, ini dapur beras, masih kepikiran ke sana kemari. Di dalam sholat pun masih sering lalai kepada Allah. Bagaimana di luar sholat? Tapi bukan berarti ya sudah Ustaz, besok sudah saya sholat, tidak jadi sholat. Nah, ya. Besok kalau sudah khusyuk baru sholat, tidak, salah juga, lebih salah lagi. Nah, tapi terus berusaha. Ini muhsin, orang yang sudah sampai tingkat ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan ihsan? Ibadah kepada Allah seakan-akan menyaksikan Allah, zat Allah. Tapi jika tidak mampu, fa innahu yaraka, maka yakinkan diri sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Nah, ini ihsan. Kalau sudah sampai ihsan, sudah pasti dia beriman, sudah pasti dia muslim. Nah, tingkat yang tertinggi. Sedangkan tadi muslim, ketika seorang sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka sudah diterhitung dia sebagai seorang muslim. Nah, meskipun hatinya mungkin belum membenarkan secara utuh. Dalilnya mana? Dalilnya dalam satu hadis disebutkan di dalam kitab Al-Wafi, bagaimana ada seorang sahabat yang bernama Zaid ibn al-Harithah. Bagaimana beliau ketika di dalam satu ma'rakah, di dalam satu peperangan yang tidak diikuti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia duel dengan seorang kafir, berperang, pedang musuhnya terjatuh. Begitu pedangnya diletakkan di atas leher musuhnya, apa kata yang musuhnya tadi? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Langsung dia menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi langsung tetap Zaid dibunuh. Dilihat oleh sahabat yang lain, diadukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diinterogasi oleh Nabi, ataqtula man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Betulkah engkau membunuh seorang yang menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Betul ya Rasulullah. Kenapa engkau bunuh? Karena ia, kalau kita secara logika, secara akal, itu antara hidup dan mati, baru dia mau menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kira-kira Bapak Ibu, ini Islamnya karena takut matinya atau memang karena, kalau secara logika kita, ya karena memang takut matinya, bukan karena betul-betul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa jawaban Nabi ketika mendengar alasan beliau yang demikian? Afatahta qalbah, sudahkah engkau belah dadanya, engkau lihat hatinya? Betul tidak dia menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah karena takut mati atau memang karena betul-betul karena Allah? Beliau merasa sangat malu ketika Rasulullah menyatakan demikian. Sehingga ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, tugas kita nahkumu bidzawahir, kita menghukumi sesuatu dengan yang tampak, sedangkan masalah as-sarair, masalah batin, masalah hati, itu urusan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah seorang sudah terucap dari lisannya, maka dia sudah terhitung sebagai muslim menurut jumhur ulama, menurut sebagian besar pendapat para ulama. Wa yuqimus shalah, perintah apa selanjutnya yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesudah tadi diperintahkan untuk mengajak orang untuk menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang kedua wa yuqimus shalah, dan mengajak mereka untuk mendirikan salat. Diajak untuk mendirikan salat. Ini sebagai dalil, sebagai bukti benarnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tadi ditunjukkan dengan seseorang itu menjaga perintah salat yang 5 waktu, yang 17 rakaat, yang menjadi barometer, yang menjadi ukuran semua amal kita yang lainnya.
awwalu amalin yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah. Rasulullah SAW sebutkan dalam satu riwayat, amal pertama yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, as-salah, salat kita dulu. Sebelum yang lainnya. Idza salahat, jika salat ini sudah baik, terjaga dia, maka amal yang lain pun akan ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, tetapi jika rusak, sekali seminggu, Jumat saja misalnya, Sabtu sampai Kamis tidak sholat sama sekali, Jumat ikut Jumatan. Wa idza fasadat, jika rusak, fasadal amalu kulluh, maka semua amal yang lain pun akan ikut menjadi rusak. Sehingga ini ukuran, barometer, sehingga letaknya sesudah syahadat di rukun yang kedua di dalam rukun Islam kita, mendirikan sholat. Sehingga jangan sampai ditinggalkan. Jika sudah tertinggal dulu bagaimana? Apakah wajib qada? Dalam pendapat mu'tamad, mayoritas ulama menyebutkan wajib qada, wajib untuk diganti. Meskipun ada terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwa tidak wajib qada, tidak wajib untuk diganti, kecuali meninggalkannya disebabkan karena sesuatu yang sesuatu yang dibenarkan secara syarak, seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu waktu Rasulullah dan para sahabat kembali dari satu perjalanan. Saking letihnya beliau menjelang subuh, dekat dengan waktu subuh, sudah terasa letih, lelah, perjalanan itu jauh. Beliau mengajak sahabat istirahat dulu, tidur sesaat. Siapa yang sanggup terjaga? Bilal bin Rabah. Ada sahabat bernama Bilal bin Rabah. Ana ya Rasulullah, muadzinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Beliau ini seorang sahabat istimewa, sampai sendalnya sudah terdengar di sorga. Ditanya oleh baginda Nabi, ya Bilal, apa amalmu? Apa yang engkau kerjakan? Apa yang engkau amalkan sampai suara terompahmu sudah terdengar di sorga? Apa jawaban Bilal? Ya Rasulullah, tidaklah aku mengerjakan wudu kecuali sesudahnya aku kerjakan solat 2 rakaat. Jadi solat sunnah wudu itu dalam pendapat muktamad ulama menyebutkan Rasulullah tidak pernah kerjakan. Tidak pernah sama sekali Rasulullah SAW mengerjakan solat sunnah wudu. Tetapi sahabat yang pertama mengerjakan dan ditetapkan oleh Nabi. Kenapa kok kita disunnahkan? Karena Rasulullah tidak melarang. Begitu Bilal menyatakan, saya mengerjakan solat sunnah sesudah wudu, selalu saya kerjakan solat sunnah sesudah wudu, maka ini menjadi dalil termasuk bagian dari sesuatu yang sunnah. Meskipun Nabi tidak pernah mengerjakan. Takriri istilahnya, hadis yang masuk dalam kategori hadis takriri, ketetapan Nabi, tidak beliau kerjakan, tapi beliau membiarkan, mengiyakan sahabat mengerjakannya, tidak menjadi masalah, termasuk bagian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bilal, cintanya beliau ke Nabi luar biasa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kitab-kitab sirah ini menjelang Rabiul Awal. Jadi kalau bisa beli kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum misalnya, atau kitab yang lainnya, kitab-kitab tentang sirah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu yang terbaik judulnya Ar-Rahiq Al-Makhtum, ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau seorang ulama besar dari India. Jadi beliau tulis satu kitab judulnya Rahiq Al-Makhtum. Sudah ada terjemahnya. Cuma lupa apa judul dalam bahasa Indonesianya. Hanya saja judul bahasa Arabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum, ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi di situ Bilal bin Rabah, begitu Rasulullah SAW wafat, begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak bisa lagi mengumandangkan azan. Jadi tidak sanggup lagi untuk azan, padahal muadzinnya Nabi. Sampai akhirnya saking susah, saking sedihnya di Madinah, beliau izin kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk meninggalkan Madinah, pergi ke negeri Syam. Kenapa Bilal? Kenapa engkau ingin tinggalkan tanah di mana di situ jasad nabimu dimakamkan? Kenapa engkau ingin tinggalkan tanah di mana di situ kenanganmu ada bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban beliau? Justru karena itu aku ingin tinggalkan Madinah.
tidak bisa, nggak sanggup untuk ngapa-ngapain. Mau pergi kerja, mau nunggang kuda seakan-akan sedang bersama Nabi, mau makan, mau ini, tidak sanggup. Akhirnya beliau izin tinggalkan negeri Syam. Begitu beliau meninggalkan Syam, 1 tahun di Syam, bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sudah saatnya engkau menziarahiku wahai Bilal? Ya, beliau datang. Begitu datang, beliau langsung menuju pusara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ beliau menangis dan lain sebagainya, mengingat kembali bagaimana baginda Nabi, sehingga kemudian kumpul semua para sahabat. Sahabat kemudian begitu melihat Bilal diminta azan. Bilal, azanlah engkau sekali lagi sebagaimana dulu pada masa Rasulullah SAW. Ditolak. Abu Bakar yang minta ditolak, Sayyidina Umar yang minta ditolak. Begitu yang meminta cucu Nabi, Sayyidina Hasan dan Husain, ketika itu masih usia masih anak-anak. Ini tidak sanggup beliau menolak. Bagaimana aku akan menolak permintaan dari 2 orang yang begitu sibtai, 2 orang yang begitu dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau mulai azan sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terhenti sudah. Terhenti, tidak bisa beliau lanjutkan. Orang-orang Madinah keluar semua. Keluar semua orang yang di Madinah keluar begitu mendengar Bilal. Apakah Rasulullah dibangkitkan? Apakah Nabi hidup lagi? Mereka mengingat kembali bagaimana ketika masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar suara Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Sehingga kata Imam Hasan Al-Basri, tidak pernah di Madinah itu terjadi tangisan yang merata, semua orang nangis, kecuali tiga keadaan, 3 waktu. Yang pertama ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan pertama kali sesudah wafatnya Nabi, yang terakhir ketika rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dibongkar untuk perluasan Masjid An-Nabawi. Jadi ini Bilal bin Rabah. Jadi bagaimana beliau yang sanggup, saya yang sanggup ya Rasulullah untuk terjaga. Beliau sebut saya yang sanggup terjaga. Ternyata begitu Rasulullah dan para sahabat tidur, terasa hangat pipi beliau. Bangun karena terasa hangat, matahari sudah agak tinggi. Bilal ternyata tertidur juga. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau tidur wahai Bilal? Ma asabakum asabani ya Rasulullah. Apa yang menimpa engkau, menimpa para sahabat yang lain, letih, lelah, kantuk yang sangat itu ternyata menimpaku juga. Akhirnya tertidur juga. Jadi kemudian Rasulullah tetap mengerjakan sholat subuh pada waktu itu berjamaah kharijal waqt, meskipun sudah keluar dari waktunya. Artinya sudah masuk waktu, sudah habis waktu subuh. Muncul pertanyaan, kok bisa Nabi telat bangun? Muncul pertanyaan orang-orang yang kadang tidak senang dengan Islam, masa Nabi kok bisa telat bangun? Ini tujuannya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Sebagai pelajaran. Bisa saja Allah perintah malaikat bangunkan pada waktunya, tapi kalau Nabi tidak mengalami hal yang demikian, bagaimana kita tahu tata caranya? Nanti ketika kita sewaktu-waktu telat bangun, sewaktu-waktu lupa mengerjakan sholat, inilah ada disebut dengan qadaan. Kita mengganti sholat yang telah kita tinggalkan, tidak kita kerjakan pada waktunya. Ini dalil yang pertama. Ada ulama yang mengatakan kalau sebabnya lupa karena udzur syar'i, karena tadi ketiduran, tidak berdosa, maka tetap wajib qada. Tapi ketidurannya karena sebab-sebab yang syarak tadi, bukan karena hal yang lain. Begadang nonton sepak bola misalnya jam 3, dari habis isya tidak tidur-tidur. Jam 3 mulai Manchester United lawan Manchester City misalnya. Setengah jam sebelum subuh sudah selesai, setengah 5 baru tidur. Bangun jam 9. Saya kan ketiduran. Sholatnya jam 9. Ketiduran tidak berdosa. Berdosa. Kenapa? Sebab ketidurannya karena tadi sesuatu yang bukan udzur syar'i. Jadi bukan secara udzur yang dibenarkan secara syarak. Karena begadang, gitar-gitaran, akhirnya tertidur sampai. Ini tidak. Tapi kalau udzurnya udzur syar'i, baru dari perjalanan jauh, kecapean sampai rumah misalnya, sudah ada persiapan untuk bangun tepat waktunya. Pesan istri nanti bangunkan sebelum subuh. Alarm sudah di setting, ternyata lolos juga, maka ini yang tidak mendatangkan dosa, tapi tetap wajib qada.
Pendapat yang tadi yang pertama, kalau sebabnya udzur syar'i wajib diqadha. Tapi kalau meninggalkan karena sengaja, meninggalkan sholat karena sengaja, misalnya pergi, kalau kita penyakitnya apa Bapak Ibu? Nyongkolan misalnya, nyongkolan mulai dipayasnya, dihias zuhur, asar lewat, maghrib lewat, isya baru sampai rumah misalnya. Jadi lewat, itu sengaja meninggalkan sholat. Dalam pendapat sebagian ulama tadi yang pertama, tidak wajib diqadha, tetap berdosa tapi tidak wajib qadha, dia tobat saja. Harus tobatan nasuha. Tapi dipatahkan pendapat itu oleh pendapat ulama yang kedua, yang sebab uzur syara' saja wajib qadha, yang sebab karena lupa saja wajib diganti. Bagaimana dengan yang sengaja ditinggalkan? Bukannya tambah wajib lagi untuk diganti. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau kami sendiri, kami mengikuti pendapat ulama yang kedua. Dalam mayoritas madhab Syafi'i juga berpendapat wajib untuk qadha, meskipun itu ditinggalkan sholatnya karena sebab-sebab yang bukan secara syara'. Tata caranya bagaimana qadha ini? Kadang banyak yang bingung. Apakah subuh harus pada waktu subuh misalnya? Apakah isya harus pada waktu isya? Tidak. Jadi harus alal faur, harus disegerakan Bapak Ibu rahimakumullah. Misalnya kita ingat, astagfirullah, kemarin saya zuhur lupa sholat, artinya ingatnya sekarang, maka segera langsung. Bahkan tidak dibolehkan dia menyibukkan diri dengan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah selama masih ada tanggungan sholat wajib yang belum ditunaikan. Zuhur kemarin masih ketinggalan, tapi nanti qobliyah isya dikerjakan, ba'diyah isya'nya dia kerjakan, tahajud dia kerjakan. Jadi lebih utama, lebih aula dia qadha sholatnya yang dia tinggalkan tersebut. Zuhur tidak mesti pada waktu zuhur, disegerakan. Malam dia ingat, maka malam dia kerjakan. Niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadhaan. Di situ adaannya diganti dengan qadhaan. Kalau isya misalnya usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kalau qadha, adaannya diganti dengan qadhaan. Kalau sholat pada waktunya disebut adaan, kalau yang di luar waktunya disebut dengan qadhaan. Nah, ini dalam masalah qadha. Bagaimana kalau kita tidak tahu bilangannya? Sudah berapa sholat Ustaz? Saya ini tobatnya baru umur 50 misalnya. Dari baligh sampai umur 50 itu entah hidup saya ini amburadul misalnya. Sholatnya berapa kali sholat yang sudah saya tinggalkan. Wallahu a'lam. Saking banyaknya tidak tahu bagaimana tata caranya. Maka dia ingat-ingat. Misalnya 1 tahun, 2 tahun, berapa tahun, 5 tahun. Semampunya, seingatnya. Jangan sengaja-sengaja lupa. Ini saya tobat kayaknya di umur sekian. Tidak. Jadi berapa 10 tahun itu dia usahakan terus. Misalnya sampai meninggal dunia ternyata belum habis qadhanya dia tunaikan, maka itu sudah. Yang penting sudah dia berusaha dengan semampunya untuk menunaikan. Betul-betul taubat, tidak lagi dia tinggalkan sholatnya. Kenapa? Karena meninggalkan sholat ini termasuk akbarul kabair. Oleh para ulama disebut sebagai akbarul kabair, dosa besar yang paling besar sesudah syirik. Sesudah menyekutukan Allah, dosa besar paling besar itu adalah meninggalkan sholat. Bagaimana status orang yang meninggalkan sholat? Sementara Rasulullah SAW dalam hadis, beliau sebutkan dalam hadis, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir secara nyata. Ini hadisnya jelas Ustaz. Yang meninggalkan sholat sengaja berarti dia telah kafir secara nyata. Yang dimaksud di sini ditafsil oleh para ulama di dalam kitab Faidul Qadir. Disebutkan terbagi menjadi dua. Orang meninggalkan sholat ini terbagi dua. Kalau dia meninggalkan sholat tersebut dengan berkeyakinan bahwa sholat itu bukan kewajiban. Misalnya ketika ditanya, kamu tidak sholat? Oh enggak,
Kenapa tidak sholat? Tidak wajib sholat itu. Misalnya dia meyakini bahwa sholat bukan satu kewajiban, maka ini terhitung kafarah jiharan. Baru terhitung dia kufur, kafir, keluar dari Islam secara nyata, secara jelas. Ketika dia berkeyakinan bahwa sholat bukan satu kewajiban. Tapi ketika sebabnya takasulan, ketika sebabnya meninggalkan karena malas, ketika ditanya kenapa tidak sholat, besok aja lah. Sholat wajib enggak? Wajib, tapi masih dia meyakini bahwa itu satu kewajiban, maka dia tidak terhitung kufur, hanya terhitung sampai kepada fasiqan. Wajib istitab, tetap wajib untuk diajak bertaubat, wajib disuruh taubat dan lain sebagainya. Bahkan kalau ulama zaman dulu, menyebutkan kalau masih tetap tidak mau taubat, harus dia dikeluarkan dari kampungnya. Kalau istilah sasak nih kenapa? Dipeluah, harus dikeluarkan dari kampung sebagai iqab, sebagai hukuman kalau masih takasulat. Kenapa? Kenapa sampai demikian? Karena dapat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita beragama, tidak cukup kita yang baik. Yang penting saya baik, terserahlah. Tetangga mau minum, mau mabuk, tetangga mau mau maksiat, ya urusannya dia, urusan saya. Tidak. Islam itu bagaimana kita diajak, bagaimana kita dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah nyatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bagaimana sifatnya orang umat terbaik tadi? Ta'muruna bil ma'ruf. Dia mengajak kepada ma'ruf, kepada hal yang benar. Tidak perlu, tidak wajib kita sudah benar dulu untuk mengajak orang untuk benar. Tidak wajib kita harus benar dulu untuk mengajak kepada kebenaran. Wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, dia dapat mencegah dari kemungkaran. Nah, ini sifatnya. Sehingga tidak cukup yang penting saya baik, terserah istri saya mau sholat mau enggak, terserah anak saya mau sholat atau tidak. Berapa kali Allah nyatakan di dalam surah Al-Asr juga, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Tugas kita, kewajiban kita mengajak. Masalah mau atau tidak itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak dapat memberi hidayah siapa yang engkau cintai, siapa yang engkau sayangi. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang kedua yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'tuz zakah. Kemudian yang ketiga, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. 3 hal. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia, mengajak mereka terus sampai mereka menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, sampai mereka mendirikan salat. Yang ketiga, sampai mereka menunaikan zakat. Nah, zakat ini kadang termasuk satu rukun Islam yang paling sering terlupakan, yang paling sering terlalaikan, terlupakan. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, sudah jelas dalilnya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah di sini yang dimaksud zakat. Tujuan zakat apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran yang mengikutinya. Wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan kita, mensucikan harta yang kita dapatkan. Karena tidak murni 100% halal, ada syubhatnya, ada sesuatu yang mungkin belum jelas hukumnya. Dari mana kita bersihkan? Dibersihkan dengan zakat tadi. Zakat terbagi menjadi beberapa macam. Ada zakat fitrahnya, zakat badan kita, zakat fitrah sekali setahun. Kemudian ada zakat malnya, zakat harta, zakat perniagaan dan lain sebagainya. Pembahasan dari sisi fikihnya luas di sini. Jadi intinya zakat itu ada di dalamnya
disinilah Islam mengajak hubungan itu tidak hanya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada hubungan sosial antar sesama manusianya. Dari mana ditunjukkan? Dengan zakatnya, dengan berbaik kepada tetangganya. Islam luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW tidak hanya mengajak kepada bagaimana baik dengan Allah, dengan tetangga pun diajak. Berapa banyak hadis yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan dengan tetangga yang baik. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan bagaimana beliau menyebutkan idza tabahtum maraqatan, sampai dalam keadaan memasak. Jika kalian masak maraqah, kalau masak maraq ini yang berkuah. Jadi masakan yang berkuah, yang wanginya sampai ke sana kemari. Idza tabahtum maraqatan fa akthir ma'aha. Rasulullah SAW sebutkan fa akthir ma'aha, perbanyak airnya, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan bagikan kepada tetanggamu. Jadi sampai sebegitunya Islam ini. Sampai bahkan jadi ukuran keimanan. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Tidak sempurna keimanan kalian hingga dia memuliakan tamunya. Tidak sempurna iman kalian sehingga kalian memuliakan tetangga kalian. Nah, jadi begitu banyak. Nah, Islam sempurna, agama yang betul-betul sempurna untuk kita semua. Dan kita berharap semoga keimanan, keislaman kita tetap terjaga, Bapak Ibu rahimakumullah. Terlebih lagi di akhir zaman ini, kita tidak hidup pada zaman sahabat. Mungkin kita berpikir kalau di zaman sahabat enak kita, Ustaz, bisa ibadah, bisa dekat dengan Nabi. Tapi di zaman kita pun ini umat yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita ini dirindukan Nabi. Rasulullah SAW sebutkan dalam satu hadis, al-ibadatu fil haraj. Kita mampu tetap istiqamah ibadah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat seperti ini. Saat ini ya, bagaimana pembunuhan sudah hal biasa. Mohon maaf, perzinahan merajalela. Bagaimana orang sudah jauh dari Tuhannya. Ini dalam keadaan haraj, mampu tetap ibadah dalam keadaan yang demikian. Kahijratin ilayya, nilainya seperti hijrah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selalu berharap, karena di akhir zaman juga digambarkan bagaimana orang paginya berkeadaan beriman, malamnya hilang imannya. Malamnya beriman, paginya hilang imannya. Ini saking beratnya. Tapi itu semua yang perlu untuk kita yakini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak uji kita dengan satu kewajiban apapun kecuali kita mampu untuk mengerjakannya, mampu untuk melaksanakannya. Semoga Bapak Ibu rahimakumullah kita dikuatkan dalam keimanan dan keislaman, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, semua dikuatkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu barisan di mahsyarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak ada pertanyaan? Baik. Baik. Nah, di sini bagus pertanyaan. Bagaimana dengan muallaf? Muallaf. Apakah wajib qada atau tidak? Tidak. Jadi ini perbedaannya. Kalau muallaf, dia dari lahir non muslim, tidak beriman. Kemudian ketika usianya sudah 50 tahun baru menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sejak saat dia bersyahadat itulah dia baru taklif, baru dia dibebankan dengan kewajiban-kewajiban syariat. Salatnya, puasanya, zakatnya baru mulai dibebankan sejak dia menyatakan la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Letak bagusnya, bukan bagus sebenarnya, enaknya mereka yang non muslim, semua amal-amal solehnya, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sebelum berimannya tercatat sebagai pahala bagi dirinya. Tapi semua maksiatnya sebelum keimanannya itu sudah bersih, sudah tidak ada dalam catatan amalnya. Misalnya sebelum beriman dia memang orang baik, sering bantu tetangga, kemudian pokoknya orang bagus lah, dalam hubungan sesama manusianya bagus. Maka ketika dia bersyahadat, nilai kebaikan itu baru dia dapatkan.
Tapi ketika dia tidak bersyahadat, Ustaz, sampai akhir hayat ini orang baik, tapi meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, bagaimana? Tetap kebaikannya, semua kebaikannya Allah balas hanya di dunianya, tidak ada di akhirat. Sehingga itu landasan dalil para ulama. Kenapa orang-orang kafir ini kok hidupnya enak-enak saja? Misalnya toko kadang asal mau aja belah, asal mau, apa yang tidak bisa? Ya memang sudah kebaikan-kebaikannya Allah balas di dunia, untuk tidak menuntut kelak di akhirat. Nah, sehingga tidak dibebankan, tidak wajib qada. Beda dengan orang yang riddah, murtad. Naudzubillah. Misalnya muslim, umur 30 nikah dengan non muslim misalnya. Ikut agama yang diikuti misalnya, yang dinikahi. 5 tahun cerai, balik lagi ke Islamnya misalnya. 5 tahun itu wajib dia qada selama masa riddahnya. Semua kewajiban-kewajibannya wajib untuk ditunaikan lagi. Kenapa lebih berat? Karena tadi agar tidak tala'ub, agar tidak mempermainkan agama, agar betul-betul menjaga keimanan. Sudah dapat hidayah Allah tapi dia campakkan, nanti dia ambil lagi. Nah, sehingga di sini kalau orang yang murtad kembali kepada keislaman, wajib untuk mengganti, mengqadha salat, puasa, apapun selama masa riddahnya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana nawwir qulubana wa quluba banaina wa banatina binuril Qur'an wa nuril ilmi nuril hidayah kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada ya dzal jalal wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bi fadlikal azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.